Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi saat pejuang Islam Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Pejuang Islam Hamas telah melancarkan 5.000 roket dalam 20 menit. Akibatnya, Iron Dome yang dimiliki Israel untuk menangkal roket-roket tersebut tak kuasa untuk membendungnya. Serangan itu menandai ketegangan dan konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Saat ini, Israel telah mengadakan serangan balik skala besar, dengan korban di kedua sisi telah menembus angka ribuan. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel-Palestina. Selama beberapa dekade, media barat, akademisi, pakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan buntu. Sahabat soleh beriman, berikut 7 perang jihad pembebasan Baitul Maqdis sepanjang sejarah. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Perang Ariha. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Di bawah kepemimpinan beliau, Bani Israel setelah menjalani hukuman 40 tahun tersesat di padang Ti'ih, bergerak menuju Baitul Maqdis untuk membebaskannya dari kaum Jabarin. Titik lokasi pertempuran ketika itu adalah daerah Ariha, Jericho di Baitul Maqdis. Qadarullah, Nabi Yusha bin Nun beserta pasukan Bani Israel tiba pada waktu asar. Karena posisi masih berperang, Nabi Yusha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menahan terbenamnya matahari hingga selesai memenangkan pertempuran melawan kaum Jabarin. Allah kabulkan, Allah menangkan. Perang Talut versus Jalut. Pertempuran yang diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252 ini terjadi di Baitul Maqdis dekat sungai Yordan. Talut bersama pasukannya dari Bani Israel, termasuk di dalamnya Nabi Daud, berperang melawan Jalut, penguasa zalim yang merampas tabut dan menjajah Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Pasukan Talut menang, Baitul Maqdis kembali dibebaskan. Perang Mu'tah. Mu'tah terletak persis di perbatasan Baitul Maqdis. Informasi dari Rasulullah, Mu'tah masuk bagian bumi Syam. Untuk pertama kalinya pasukan muslimin berhadapan langsung dengan pasukan Romawi penjajah Baitul Maqdis. 3 komandan gugur syahid dalam pertempuran. Namun, kelak putra dari salah satu komandan itu akan dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin pasukan pertama yang berhasil melancarkan serangan kejutan langsung ke dalam kawasan Baitul Maqdis. Perang Tabuk. Perang terakhir para sahabat bersama Rasulullah. Hanya berselang 1 tahun dari perang Mu'tah, pasukan muslimin berhasil membuat gentar pasukan Romawi. Kedua pasukan tidak sempat bertempur. Pasukan muslimin kembali ke Madinah setelah mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku Baduy di sekitar Tabuk. Tujuannya mengamankan suplai logistik bagi pasukan yang akan dikirim selanjutnya. Dan di detik-detik terakhir kembalinya Rasulullah SAW kepada Ar-Rafiq Al-A'la, beliau memberikan wasiat agar tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke Baitul Maqdis.
Perang Yarmuk, perang pembuka jalan pembebasan Baitul Maqdis. Sesudah memenangi pertempuran melawan 240-an ribu pasukan Romawi di dekat sungai Yarmuk di perbatasan Baitul Maqdis Suriah, pasukan muslimin langsung bergerak mengepung benteng kota Baitul Maqdis dan berhasil membebaskannya selama 6 bulan pengepungan. Perang Hittin. Sejarah berulang, Yarmuk terulang. Kali ini di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bersama pasukan muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan mengusir penjajah Salibis persis setelah memenangkan perang Yarmuk mereka di Hittin di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kembali bebas sesudah dijajah selama 88 tahun oleh penjajah Salibis Frank. Perang Ya'bad. Seorang dai dari Latakia di Syam bernama Syekh Izzuddin Al-Qassam bersama 9 orang jamaahnya menolak diam dan tunduk pada penjajah Salibis Inggris. Mereka bergerak melawan penjajah. Al-Qassam bersama ke-9 jamaahnya itu tidak mencari kemenangan. Tujuan beliau adalah membangkitkan ruh jihad, dan karena keikhlasan dan kesungguhan niat beliau, ruh jihad itu terus menyala hingga kini. Menariknya, pertempuran itu terjadi di daerah Ya'bad di Provinsi Jenin. Kebetulan, lokasi dan angkanya sama dengan permulaan arus jihad hari-hari ini di Baitul Maqdis. Sahabat saleh beriman, apakah pejuang Islam Hamas di hari ini bisa membebaskan Baitul Maqdis dari tangan Zionis Israel? Wallahu a'lam. Semoga Allah memenangkan para pejuang Islam di Baitul Maqdis.